الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang merasa berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dimuliakan Allah, marilah kita tak hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat hidup dan nikmat sehat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilan Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini tema kita adalah salat yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Apakah memang ada salat dihadiahkan untuk kedua orang tua setelah dia wafat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai seorang anak, sebagai anak yang soleh, tidak perlu melakukan ibadah solat tertentu untuk dihadiahkan kepada kedua orang tua mereka yang sudah wafat, atau kepada orang lain. Karena sesuai dengan ketuntunan syariat yang ada itu adalah mendoakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, melaksanakan, menunaikan ibadah haji dan umrah untuk mereka. Jadi salat yang dihadiahkan bagi siapapun tidak disyariatkan. Saking berbaktinya kepada kedua orang tua, ini salat untuk bapakku, makku, nenek aku. Tidak disyariatkan. Jadi yang disyariatkan yang itu adalah
Saya ulang kembali, mendoakan untuk memohonkan ampun untuk mereka. Lebih utama adalah apabila kita sudah selesai menunaikan ibadah sholat, mendoakan mereka, mohonkan ampun untuk mereka, agar mereka dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang mendapat nikmat kubur, dan nanti juga akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama orang-orang yang soleh. Ini pada doanya. Termasuk tadi adalah bersedekah untuk mereka, menghajikan, mengumrahkan kalau dia belum haji. Kebetulan anak ini sugih, lah berangkat haji pula, dibadalkan hajinya dan umrahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga halnya dengan sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf yang dikerjakan 2 rakaat, dikerjakan 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf bagi orang yang berhaji dan umrah. Untuk siapa? Untuk orang yang diwakilkan tawafnya. Dia tidak sanggup tawaf, jadi diwakilkan tawafnya. Ya, untuk orang yang diwakilkan tawafnya. Ini memang disyariatkan, ada syariatnya ini. Disyariatkan bahwa orang yang mewakilkan tawaf tadi melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sholat sunat tawaf, sudah selesai melaksanakan ibadah tawafnya. Beginilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam Islam dapat kita jadikan sebagai pijakan, sebagai rujukan, sebagai dasar adalah bahwa ibadah itu tauqifiyah, tidak disyariatkan kecuali apabila sudah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Jadi saking tadi kita rajinnya ibadah nintuk wong tua kita. Jadi ibadah solat itu ibadah badaniyah, dikerjakan oleh orang yang hidup. Ya, selama dia hidup sebagai seorang muslim. Jadi yang ada itu adalah solat janazah. Solat janazah yang dikerjakan sebelum jenazah itu dikuburkan. Memang ada salat jenazah untuk orang yang telah wafat. Rentang waktunya tidak lebih dari 3 bulan. Bagi siapa yang belum sempat menyolatkan jenazahnya, rentang waktunya tidak lebih dari 3 bulan. Karena Rasulullah SAW menyolatkan jenazah. Ada salah seorang sahabat meninggal, tak tahu Rasulullah mana si beliau itu. Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah sholat jenazah di kuburnya yang bernama Ummu Sa'ad bin Ubadah. Dia meninggal sudah 1 bulan lamanya. Jadi kalau kita sholat gaib, rentang waktunya itu 3 bulan. Kalau lebih dari itu tidak menurut yang ditentukan oleh sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tidak sempat menyolatkan jenazahnya sebelum dikuburkan, atau mungkin barangkali kita tidak tahu informasi dia meninggal, kalau rentang waktunya masih dalam 3 bulan, mari kita solatkan jenazahnya walaupun solatnya gaib. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Mang solat jenazah. Tapi solat yang dihadiahkan oleh anaknya untuk orang tuanya yang telah wafat,
itu tidak perlu, tidak kati syariatnya yang menuntunkan hal yang seperti itu. Tapi kalau namanya badal haji, badal umrah, bersedekah untuk orang tuanya, ya mudah-mudahan sampai kepada orang tua kita. Allahu a'lam bishawab. Bahkan dalam riwayat itu menjelaskan kalau anaknya yang baca Quran, pahalanya akan mengalir tanpa mengurangi pahala anaknya yang membaca Al-Quran. Itu hebat, Pak. Jadi untuk itu kita kepada anak-anak orang tuanya yang sudah meninggal, dia akan mendapat transferan pahala yang membacanya akan tidak dikurangi, dia akan mendapatkan pahala sebanyak apa yang dibaca oleh anaknya. Dan juga untuk itu mari kita, kalau ada saudara kita yang meninggal, jangan cetak buku Yasin Bapak itu. Ya, yang dianjurkan itu adalah wakaf Al-Quran, mushaf Al-Quran. Siapa yang membacanya, Al-Quran itu kan 30 juz, kalau Yasin hanya 1 surat. Ya, kepalangan Bapak itu. Memang ada riwayat menjelaskan salah satu amal yang tetap mengalir itu adalah mewakafkan mushaf Al-Quran. Setiap Al-Quran dibaca oleh orang, pahalanya akan mengalir. 1 huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi Pak, dibacanya galuh 30 juz Al-Quran itu, pahalanya luar biasa. Jadi tidak usahlah nyetak Yasin tu, ada pula gambarnya. Ya, itu tidak disyariatkan. Jadi wakaf Al-Quran. Di wakaf Al-Quran itu tidak perlu nak nunggu kita mati atau orang tua mati. Ya, kalau ada orang minta Al-Quran, belikan yang padek Pak, yang bagus, yang dia senang. Bukan untuk dia ni yang murah baik, bukan seperti itu. Mudah-mudahan kita ke depan lebih baik cara ibadah kita. Mudah-mudahan kita beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, kecuali akan dibalas pahala oleh Allah dengan berlipat ganda. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.